hari ini, hari Minggu tepatnya tanggal 22 Mei 2022. Profiling ya, dan mereview apa yang kira-kira bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk warga Surabaya ya. Dan khususnya untuk papa saya ya, yang penting itu hukum alam itu beres dulu semuanya menurut saya, baru hukum negara. Ya, kalau hukum alam nggak beres, kita mau ke hukum negara itu jalannya tertatih-tatih istilahnya ya. Masih ono bahasa Jawa ini singgetan ya, itu disebut. Berjalannya waktu mulai 2021, 11 Februari 2021 sampai hari ini tanggal 22 Mei 2022 ini sudah banyak yang tanya ya, atau saya kalau golf itu tanyain, lo kok karena videonya baru ya toh. Waduh, wong mungkin ternyata ya nunggu episode berikutnya ini kelanjutannya bagaimana ya. Nah, yang terakhir itu ada saya buka di Mojokerto ya. Di Mojokerto itu di Raya Bypass kilometer 47. Namanya satu di Lip Motor. Yang sebelahnya itu adalah Lip Motor Mojokerto ya. Yang dijual sama ayah saya tepatnya 23 Mei 2016. Ya, itu di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya mengakuisisi yang namanya IMM. IMM itu Indrapura Mega Makmur, tapi sebenarnya nantinya itu akan menjadi Invicta Motor Mojokerto. Ya, itu bagaimana caranya ayah saya beli kembali. Ya, kita dalam berdagang itu kan kita menukarkan uang itu sebenarnya kan alat tukar ya. Alat tukar untuk menukarkan menjadi barang atau jadi kebahagiaan. Ya, ininya. Bagaimana caranya untuk pembeli? Nah, kalau kita menjual berarti artinya kan barang itu tidak berharga, lebih berharga uang, sehingga kita menjadikan barang itu jadi uang. Tapi menurut saya dijual, namanya kebenaran dijual itu rugi ya toh, karena itu untuk anak cucu ya toh. Makanya saya nggak pernah menandatangani penjualan Lip Motor Mojokerto, nggak pernah. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Hendri Tanoto, Vice President Direktur daripada Toyota Astra Motor. Nah, itu adalah motifnya. Saya kalau cerita itu nggak perlu pakai teks. Kenapa kok gitu? Karena saya percaya di dalam bahasa Inggris itu, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Jadi kalau kita mengatakan yang benar, itu kita tidak perlu mengingat-ingat. Jadi ya wes, ceritanya itu aja, muter-muter itu aja ya. Karena Tuhan itu sudah menciptakan hati nurani kita, supaya kita bisa mengingat-ingat, mengenang apa yang jadi yang benar ya. Yang salah-salah itu kita bisa lupa, tapi yang benar itu kita mesti ingat. Jadi kalau kita didolimi pasti ingat ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya setelah dijual terus dibeli kembali ya. Dijual terus dibeli kembali. Nah, ini kan teknik sulap ya. Kalau maling dari ada tidak ada ya tuh. Jadi ada, jadi tidak ada, yang maling. Tapi kalau sulap itu dari ada menjadi tidak ada, menjadi ada lagi. Lah itu sulap. Nah, yang mau dititik beratkan atau menjadi tujuan akhir daripada Invicta Motor Mojokerto ini adalah sulapan. Itu dulu punya saya, ya toh. Papa dulu pernah janji pokoknya Lip Motor untuk Royce. Lah kalau Royce berarti mana kan gitu dong. Sekarang pembuktiannya mana? 2016 sampai 2022 ini kan sudah 6 tahun ya, mendekati 7 tahun ya. Pembuktiannya mana kan gitu dong. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, karena saya tidak mendapatkan janji itu menjadi suatu kenyataan ya, makanya saya bangun namanya satu dealer Lip Motor sebelahnya IMM itu ya. Lah 2021 yang lalu itu saya bangun sampai rame-rame itu ya kan, rame-rame itu rebutan tambang itu saya sendiri, saya sudah beritakan kemana-mana, bahkan ke Pak ke Disme juga saya sudah klarifikasi bahwa itu saya. Udah akhirnya saya wis bangun Mojokerto aja. Lah bangun Mojokerto sudah jadi 2022 ya Mbak. Yang terakhir terjadi itu ya sebelum hari raya itu terjadi pencurian ya, terjadi pencurian di sana. AC, komputer 5, CCTV, wab itu hilang semuanya. Nah, yang saya percaya kuncinya itu ada di salah satu karyawan saya yang saya percaya ya, namanya Roni situ. Nah, juga dipegang ternyata oleh Novi ya, namanya Novi. Nah, Roni ini kepala bengkelnya, Novi itu bagian CRC-nya. Nah, begitu
begitu pencurian hilang, kemudian pencurian, kemudian hari raya. Nah, setelah hari raya, saya telusuri semuanya, barang yang hilang, tiba-tiba ternyata Novi itu tampil di Limotor, ya, Limotor di kantornya di Profesor Sukomos itu yang saya bangun juga di situ. Loh, kok lucu? Ya toh anaknya kehilangan, ya toh terjadi pencurian, ya toh moro-moro karya orang yang dipercaya, ya bukan karyawan, ya karena saya tidak menggunakan karyawan di sana, saya partner, ya partner bisnis saya. Itu tiba-tiba muncul di pertanyaan saya, loh itu lah lucu ya toh kata-kata. Nah ini akan saya telusuri, kasusnya sudah 2 bulan, berarti bulan April dan Mei, ya sebentar lagi kan Juni, ya toh. Saya belum ada laporan belum ada, karena ini menjurusnya nanti pencurian dalam keluarga, ya toh. Tapi ya motif, mastermind dan modus ini tidak bisa dibongkar, ya toh. Motif artinya apa yang melatar belakangi suatu tindakan itu, ya toh. Kemudian mastermind, dalang. Kalau sudah ada motif mesti ada dalangnya, orangnya, ya toh. Siapa ya biasanya punya motif ini, tapi belum tentu, bisa juga motifnya orang lain lagi. Dalang ini orang yang dipercaya untuk menggerakkan. Nah, kalau modus ini ya yang berulang-ulang. Modus itu kan dalam matematika istilahnya kan nilai yang paling sering muncul. Ya kalau di googling itu gitu modus. Nah, orang-orangnya siapa ya? Orang-orangnya ini aja ya, kena Rois, Mulyanto ya iki aja ya. Nah, tapi yang asik adalah nantinya motif, mastermind dan modus ini hanya bisa dibongkar melalui review YouTuber. Ya, makanya saya undang Pak Ucok, ya toh, dan Bu Mega, satu ahli dalam menulis, satu ahli dalam YouTuber. Jadi dengan tulisan dan review daripada YouTuber, maka namanya motif, kemudian mastermind dan modus ini bisa dibongkar. Ya, kalau di BAP itu biasanya kita menganut pembuktian material, ya harus ada alat bukti dan saksi, ya. Padahal saksi ini hanya untuk membongkar, mengakui, ya atau mereview, ya atau kalau misalnya tidak ditemukan barang bukti, ya karena barang bukti biasanya setelah ada ya pasti cepet-cepetan, ya atau cepet-cepetan dicairkan, itu sangat susah ya di dalam prakteknya di situ. Nah, segala macam untuk menutup akhir daripada episode pertama ini, ya sebentar lagi kita break dulu. Nah, ini PPKM misalnya, PPKM itu Bapak Mulyanto itu memang ahli dalam topeng ini kan keadilan, ya. Kemudian ahli dalam hal konspirasi, ya toh, dalam hal sulap, ya toh. Sedangkan saya itu ahli di dalam menulis, saya punya ahli dalam menulis, kemudian YouTuber, ya toh, dan review, ya toh. Menulis, review dan YouTuber, ya. Kalau review aja tapi buat saya sendiri ya sama aja. Tapi kalau YouTuber berarti ada untuk masyarakat. Jadi ada utusan, sama-sama diutus, ya toh, kemudian sama-sama saktinya dan akhirnya menjadi bangkai, ya. Jadi istilahnya ayah saya juga sakti, saya juga sakti, tinggal diadu kesaktiannya, ya. Nah, sehingga di aparat itu tidak membutuhkan nanti namanya kepintaran, sebenarnya di kasus saya ya, tidak dipakai kepintarannya atau kecerdasannya, tapi dipakai hanya untuk kepandaiannya aja. Kepandaian ini tidak menggunakan kepintaran dan kecerdasan, tapi hanya cukup memilih, ya, karena sama-sama pintar dan cerdas, ya. Apa juga pintar dan cerdas, Roy juga pintar dan cerdas, tinggal memilihnya bagaimana, ya. Nah, itu pastikan tidak salah pilih. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga Tuhan melindungi kita semuanya dan semoga video ini menjadi berkat buat kita semua. Sekian, terima kasih.